Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu fil umuri dunya waddin. Wassalawatu wassalamu ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah haitsu kama qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa kembali, bertemu kembali, yang insyaallah malam hari ini kita akan membahas beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari satu karya yang sangat fenomenal yang kemudian banyak dikaji, banyak dipelajari di kalangan pesantren, baik yang khalaf maupun yang salaf, baik pesantren yang modern ataupun pesantren yang salaf ya. Nama kitab yang kita kaji adalah kitab Riyadhus Shalihin. Sudah masuk hadis yang ketiga. Kemarin sudah kita kaji beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan tentang masalah Fathu Makkah. Tidak kita sampaikan bagaimana prosesnya Fathu Makkah itu karena nanti akan disampaikan melalui materi Sirah Nabawiyah. Tapi poin yang sangat penting dari hadis yang kemarin kita sampaikan bahwa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah lagi setelah adanya Fathu Makkah. Jadi kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah adanya Fathu Makkah itu maka tidak ada hijrah lagi. Walakin akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Dan hijrah itu pahalanya luar biasa. Hijrah itu pahalanya luar biasa. Bahkan sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ikut bersamanya hijrah menuju kota Madinah, mereka semua dipuji oleh Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bagi mereka
merupakan satu pahala yang sangat besar, bahkan bagi mereka dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh mencela sahabat. Sekali lagi, kita tidak boleh mencela sahabat. Siapa orang yang mulia setelah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam? Sinten Pak? Sahabat. Kalau sebut nama siapa nomor 2 setelah Nabi? Abu Bakar, Umar. Ini luar biasa. Mereka ini sahabat yang kemudian dijamin surganya oleh Allah dan oleh Rasulnya. Dan sebaik-baik manusia setelah Nabi itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya. Itu urutannya seperti itu. Akan tetapi jamaah sekalian, ada satu hal yang menarik. Kalau kita nanti belajar tentang firqah yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antaranya adalah firqah Syiah. Ini luar biasa. Mereka begitu membenci Abu Bakar. Mereka begitu membenci Umar bin Khattab. Dua pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, kata beberapa ulama, di celanya Abu Bakar, di celanya Umar, di celanya Aisyah radhiyallahu anha, tidak lain Allah ingin menambahkan pahala dan keutamaan mereka. Itu satu sisi. Jangan heran ketika ada orang yang mencela Abu Bakar, ada orang yang mencela manusia terbaik setelah Kanjeng Nabi. Tidaklah mereka mencela kecuali bertambahnya pahala bagi mereka. Itu yang pertama. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil, kalau Umar bin Khattab manusia yang sangat mulia, kalau Abu Bakar manusia yang mulia, dan mereka adalah orang yang paling terdepan membela Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka adalah orang yang terdepan di dalam mengajarkan, di dalam mengamalkan, di dalam menyebarkan agama Islam, dan mereka nyawanya, hartanya, bahkan keluarganya itu kemudian dihidmahkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan untuk perjuangan Islam saja, masih banyak orang yang tidak suka. Apalagi dengan kita. Apalagi dengan kita. Itu pelajaran yang sangat mulia, teman-teman sekalian. Kalau mereka saja, orang yang berjuang sedemikian rupa masih dicela, bahasa sekarang dinyinyirin ya, dinyinyirin. Apalagi kita. Dan dalam keadaan yang demikian itu, maka sesungguhnya ada pelajaran yang luar biasa. Apa pelajaran yang kita dapat? Supaya kemudian kita tidak mencari ridho manusia. Sebab apapun yang kita perbuat, apalagi dakwah yang memegang bara api sedemikian berat, apalagi menegakkan amar ma'ruf, apalagi lebih-lebih menegakkan nahi mungkar, itu Masya Allah pasti luar biasa banyaknya orang yang kemudian akan menyerang kita. Ini salah satu pelajaran yang luar biasa yang bisa kita ambil. Kok tidak tampil lagi ya?
Duplikatnya di mana ya? Ada yang tahu? Ini sudah ganti laptop kok sama saja. Baik. Teman-teman sekalian, malam hari ini tema kita adalah berjudul air mata yang berkualitas. Tema kita adalah berjudul air mata yang berkualitas. Saya tidak bisa ditampilkan lagi ya. Ini meneruskan hadis yang kemarin kaitannya dengan permasalahan seputar niat. Jadi kami bacakan saja dari Abdillah an Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansori. Jadi dari Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansori, dua orang. Satu siapa namanya? Abi Abdillah. Yang kedua Jabir bin Abdillah. Jadi nama anaknya ini Jabir, nama bapaknya bin Abdillah ya. Sebenarnya nama an Abi Abdillah, Abi Abdillah itu kunyah. Jadi diambil dari nama anaknya Jabir bin Abdillah. Kunyah itu contoh begini. Panjenengan punya anak sekolah. Kemudian ada rapat. Ini siapa yang belum rawuh? Oh, yang belum rawuh mamahnya Noval misalnya. Jadi namanya itu bukan Noval tapi dipanggil mamahnya Noval. Ini sama. Bapaknya Abdillah Al-Ansori radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya. Dia mengatakan, qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami ini bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazah, dalam satu peperangan ya, atau penyerangan. Jadi anaknya dan bapaknya ini dalam satu peperangan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini, bersabda begini, Inna bil Madinah, sesungguhnya ada di Madinah lari jalan, ada satu kelompok, dalam riwayat sekitar 7 atau 8 orang, yang mereka ini tidak mengikuti perang, tidak mengikuti perang. Inna bil Madinah lari jalan masirtum masiron. Tidaklah orang-orang yang berada di Madinah itu, kalau kalian ini berjalan maka mereka ikut berjalan. Jadi ini Nabi dan para sahabatnya berperang, berjihad. Kemudian ketika pulang dari peperangan, ada beberapa orang yang kemudian tidak ikut berjihad. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang tidak ikut berjihad itu sekarang posisinya di Madinah. Dan tidaklah kita berjalan, melainkan mereka juga ikut berjalan bersama kita. Wala qata'tum wadiyan, dan tidaklah kalian sampai atau melewati lembah illa kanu ma'akum, kecuali orang-orang yang tidak ikut perang tadi, mereka juga ikut bersama kalian di dalam melewati lembah. Kenapa bisa hasabuhum al-marad? Karena kelompok-kelompok orang yang tidak ikut bersama kalian ini, mereka ini disebutkan adalah orang-orang yang marad, orang-orang yang sakit secara
fisiknya tapi tidak sakit secara hatinya. Jadi begitu Nabi dalam peperangan. Setelahnya pulang, dalam perjalanan beliau menegaskan, ada nih orang-orang di Madinah yang kemudian tidak ikut perang bersama kita ya. Tidaklah kemudian kita ini melewati lembah kecuali mereka bersama kita, tidak pula kita berjalan kecuali mereka bersama kita. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang berikutnya, warawahu Bukhari, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia mengatakan, roja'na min ghazwati Tabuk, kami pulang dari peperangan Tabuk. Kalau tadi kan peperangan secara umum, ini lebih jelas lagi di dalam riwayat Bukhari disebutkan perang yang dimaksud adalah perang Tabuk. Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, faqala, ia bersabda, inna aqwaman, sesungguhnya ada kaum bil Madinah khalfana, ada kaum di Madinah atau penduduk Madinah, mereka ini khalfana. Khalfa itu kalau letter luck di belakangnya atau ketinggalannya, tapi dalam maksud arti ini adalah yang tidak ikut berperang bersama kita. Masalak nasyibban, tidaklah kita melewati bukit, tidaklah kita melewati bukit, walawadian, tidak pula kemudian kita melewati wad itu lembah, wahum ma'ana, kecuali mereka orang yang tidak ikut di dalam peperangan itu, mereka ma'ana. Kenapa bisa demikian? Habasahum al-udru, karena mereka adalah orang-orang yang mendapatkan uzur. Jadi ketika dalam peperangan itu ada orang yang kemudian mereka tidak bisa ikut berperang karena ada uzur syar'i. Pertama jamaah sekalian, mari kita berkenalan. Siapakah itu Jabir bin Abdullah Al-Ansari? Jabir bin Abdullah Al-Ansari adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya juga seorang sahabat. Ini banyak ini. Banyak sahabat yang ayahnya juga sahabat. Jabir bin Abdullah Al-Ansari itu sahabat Nabi, dan ayahnya Abi Abdillah itu juga sahabat. Umar itu punya anak namanya Ibnu Umar, kemudian Aisyah dan lain sebagainya, Asma dan lain sebagainya. Ini anaknya sahabat Nabi, bapaknya juga menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan luar biasanya Jabir bin Abdillah, beliau ini usianya dalam beberapa riwayat diterangkan sekitar 77 atau 80 tahunan sekian. Tapi ada satu hal yang bisa kita ambil pelajaran dari Jabir bin Abdillah. Beliau ini adalah orang yang kemudian begitu luar biasanya di dalam mencari atau menuntut ilmu. Hadis yang beliau riwayatkan ini berkisar antara 1540 hadis. Jadi Jabir bin Abdillah itu beliau meriwayatkan 1540 hadis. Bahkan dalam usia hampir akhir hayat beliau ini pernah berjalan dari kota Madinah
menuju Makkah hanya untuk kemudian mendengarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hampir usia 77, berapa Pak jarak Makkah dan Madinah itu? 450-an sekian ya, 450-an sekian kilometer. Itu dulu berjalan, mungkin pakai unta, kendaraannya ala kadarnya. Itu dari mana? Dari Madinah, hanya ingin mendengarkan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian balik lagi ke Madinah. Ini siapa? Jabir bin Abdullah Al-Ansori. Luar biasanya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang kita ini ustadznya sudah didatangkan, tapi dekat saja tidak bisa atau tidak mau menghadiri. Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Yang kedua, kita akan berkenalan dengan Anas bin Malik. Siapa? Anas bin Malik. Anas bin Malik ini anak daripada Ummu Sulaim. Anak daripada Ummu Sulaim. Ketika kecil, Ummu Sulaim ini mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau Ummu Sulaim mengatakan begini, wahai Nabi, hadza ibni. Nabi, ini anakku. Huwa hulamun katibun. Dia adalah anak-anak, tapi dia bisa menulis. Hulamun katibun, anak-anak, tapi dia bisa menulis. Yahdimuka ya Rasulullah. Ini anak ini, silahkan, ini tak berikan kepadamu. Yahdimuka, khodim itu pelayan, tapi bahasa kita lebih kepada Anas ini anak yang diwakafkan, yang ibunya ini memberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi pelayan Nabi, untuk menjadi pelayan Nabi atau bahasa kita asisten Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari seorang ibu yang sangat cerdas, Ummu Sulaim. Dia tahu Nabi ini sumber ilmu. Nabi ini sumber ilmu. Dan ketika anak saya itu dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dekat dengan keilmuan, dekat dengan Islam, maka dia akan mendapatkan barokah yang sangat banyak. Ini seorang ibu yang sangat cerdas. Dan ini hampir tidak ditemukan sekarang. Kadang-kadang anak mau belajar di pesantren saja, ayahnya sudah mengizinkan, tapi ibunya tidak mengizinkan. Seperti itu kadang. Ini ibu yang cerdas, tahu kalau di sana ada ilmu, tahu kalau dia hidup bersama Nabi maka akan dijamin, terutama jaminan akhiratnya. Ini juga sama. Karenanya sering kami sampaikan bahwa seorang ibu, seorang bapak yang cerdas, maka dia tidak sembarangan di dalam menaruh anaknya. Sekolahnya di mana harus diperhatikan. Bagaimana gurunya yang mengajarkan juga harus diperhatikan. Jangan asal, ini kan aset kita. Ini aset kita, harapan kita yang kemudian akan diletakkan pada satu pendidikan, maka lihat betul bagaimana konsep pendidikan yang ada dalam sekolah itu. Sekaligus ini promosi Pak, kita sedang membuka sekolah tahfidz ya. Di belakang sini nanti kita hanya menerima 15 santri, 15 anak dari usia 3 tahun sampai usia 6 tahun. Kita mengambil teman kita yang dari Sragen ya. Dan di Sragen itu sesungguhnya adopsi dari metode tabarok dari Mesir. Di sana itu kata ustadzahnya yang nanti akan ngajar di sini, anak-anak itu masuk SD hafal 3-4 juz itu
biasa katanya. Itu hal yang biasa. Dan alhamdulillah beliau ini dapat temanggung, dapat tembara, sehingga kemudian kita teman-teman mengambil beliau kemudian supaya untuk mengajar di sini ya, supaya mengajar di Al-Amin, dan kita nanti akan mengeluarkan ijazah, yang ijazah itu bisa digunakan untuk mendaftar di sekolah. Jadi bukan ijazah ya, ijazah dalam tanda kutip ijazah secara bahasa Arab atau sertifikat ya. Karena nama ijazah itu sesungguhnya TK tidak mengeluarkan, itu masih sertifikat. Dan namanya sementara kemarin masih kita beri nama sekolah tahfidz. Tapi kemudian setelah kita ini sesungguhnya dari awal sudah paham sih, sekolah itu hanya digunakan di usia wajar. Wajar itu wajib belajar. Jadi kapan usia wajib belajar? Usia wajib belajar ini 7 tahun ke atas, ini wajar. Kalau ada anak usia 7 tahun, dia tidak sekolah, dia tidak kursus, dia tidak di pesantren, dia tidak mendapatkan pendidikan, maka ini yang salah tidak hanya orang tuanya, ini lingkungannya juga ikut salah, dan itu bisa dituntut, dalam undang-undang diatur seperti itu. Dan kita kemarin pertimbangan kenapa kita pakai nama sekolah, karena sesungguhnya tidak bisa anak usia dini atau anak usia di luar wajar itu kemudian disebut sebagai anak sekolah, tidak bisa. Mereka namanya masih kelompok bermain atau playgroup atau PAUD, pendidikan anak usia dini. Dan nanti kita masih dalam perencanaan nama, tapi yang jelas kita hanya menerima 15 anak, insya Allah akan diampu oleh 2 ustadzah, dan diharapkan nanti minimal masuk SD dia bisa menghafalkan Al-Quran minimal 2 juz, dan kemudian dia bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Sering saya sampaikan kalau nemu anak itu minimal hafal 1 juz, kemudian dia bisa membaca Al-Quran dengan lancar, dan diutamakan dari teman-teman yang mohon maaf ekonomi kurang, maka di tempat kami sekolah sampai 6 tahun itu gratis total. Gratis total, apalagi dia bisa menghafal 2 juz. Ini satu satu iklan ya, satu iklan, tapi iklan dalam rangka pendidikan. Silahkan panjenengan kalau punya cucu, punya anak, segera dimasukkan karena hanya menerima 15 anak. Baik, itu adalah Anas bin Malik, seorang khodimnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian beliau ini meriwayatkan hadis lebih dari 2200 sekian hadis, karena dia belajar dengan gudangnya ilmu. Dan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Anas ini adalah beliau diberi banyak keturunan dan banyak harta. Dan betul dalam beberapa riwayat kita baca bahwa Anas ini memiliki keturunan hampir 100 dan dia banyak hartanya. Itu adalah salah satu keutamaan Anas bin Malik. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita sekarang belajar tentang syarahnya. Kalau tadi hadis secara mutlak kita sampaikan, sekarang keterangan daripada hadis yang kita sampaikan. Di antaranya disebutkan dalam syarah Riyadhus Shalihin, fama'nal hadis, yaitu makna hadis, bahwasanya manusia apabila kemudian dia menginginkan, dia berniat dengan niat yang ikhlas, niat yang jujur karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kemudian niatnya itu tidak terlaksana karena adanya udzur syar'i yang dibenarkan oleh syariat, fa innahu yuktabu lahu ajru manawa, maka niatnya ini akan dituliskan, pahalanya akan dituliskan sesuai dengan apa yang ia inginkan. Itu pelajaran yang pertama. Kita niat berbuat baik, kita ingin berdakwah. Ternyata karena saking rusaknya masyarakat, sehingga kemudian kita tidak bisa mengaplikatifkan, kita tidak bisa, bahasa kita nopo nggih, menerapkan apa yang kemudian menjadi tujuan dari kita, karena adanya satu udzur yang memang tidak mungkin, maka Allah Subhanahu wa taala menulis dia dengan pahala niatnya. Itu pelajaran yang
pertama. Kemudian yang kedua, di sini juga ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pelajaran tentang satu bonus yang akan kita dapatkan dari merutinkan amal soleh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila idza kana maridul abdu au safar kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila seorang itu dalam keadaan marid, dalam keadaan sakit, atau dalam keadaan safar, maka akan dituliskannya apa yang menjadi amal rutinitas mereka, sebagaimana mereka dalam keadaan mukim, sebagaimana mereka dalam keadaan sehat. Biasanya ngaji malam Sabtu, qadarullah ada udzur syar'i, misalnya hujan yang sangat lebat, atau kemudian ada satu undangan rapat yang kemudian tidak bisa untuk menghadiri kajian, maka kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang demikian itu yang dia biasa beramal soleh, akan tetapi dia tidak bisa melakukan amal soleh karena ada udzur syar'i, maka dia akan dituliskan pahala sebagaimana biasanya dia melakukan amal soleh. Kemudian diterangkan dalam syarahnya, contoh misalnya, biasanya orang itu berjamaah, tapi karena dalam keadaan naum, kan naumi au marid, dalam keadaan tidur, atau dalam keadaan sakit, atau dalam keadaan yang semisalnya, fa innahu yuktabu lahu ajrul musalla ma'al jamaah tamaman min ghairi naqisin. Maka kalau ada orang yang biasa sholat berjamaah dan qadarullah dia tertidur tidak bisa mengikuti jamaah, dalam hadis ini diterangkan bahwa mereka ini pahala sebagaimana pahala seperti biasanya min ghairi naqis, tanpa ada pengurangan. Salah satu keistimewaan dari merutinkan atau mendawamkan amal solih. Akan tetapi di sini diterangkan, kalau kemudian mereka idza kana laisa min adatihi ayaf'aluhu, apabila kemudian orang itu tidak biasa melakukan amalan itu, akan tetapi dia memiliki niat untuk melakukan amalan. Contoh misalnya begini, orang itu tidak biasanya dia berwakaf atau berinfak. Kebetulan di masjid ini ada program infak atau program wakaf. Nah, orang yang tadi itu tidak biasa dia berinfak, kemudian dia punya keinginan dengan azam yang sangat kuat, ingin meluangkan sebagian hartanya untuk berinfak. Akan tetapi qadarullah, donasi daripada infak itu ditutup, maka kemudian dia tidak lagi bisa untuk ikut berpartisipasi di dalam infak itu. Kalau demikian yang terjadi, maka dalam keterangan syarahnya diterangkan orang ini akan ditulis pahala niat. Sekali lagi, orang ini akan ditulis pahala niat, tetapi tidak ditulis pahala amal. Kalau yang pertama tadi, biasanya dia beramal, biasanya dia berjamaah, tidak berjamaah karena ada udzur, maka itu ditulis tamaman, lengkap, tiada yang dikurangi, baik pahala niatnya, baik pahala berjamaahnya. Tapi biasanya dia tidak berinfak, kemudian dia ingin berinfak, dan qadarullah kesempatan infak itu sudah tidak ada lagi, maka yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan niatnya, bukan amalan infaknya. Dalilnya adalah tentang satu kisah bahwa pernah
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu didatangi oleh para sahabat-sahabat yang sahabat-sahabat itu dalam keadaan fukro, dalam keadaan fakir ya, sahabat yang kemudian tidak memiliki amwal. Ya Rasulullah, mereka ini ahli sedekah, mereka ini orang-orang kaya, itu telah memborong habis pahala yang kemudian dijanjikan engkau dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita? Kalau kemudian kami sholat malam, mereka juga sholat malam. Kalau kemudian kita berjihad, mereka juga berjihad. Kalau kemudian mereka melakukan banyak amal, kalau kemudian kami melakukan beberapa amal, mereka juga bisa. Akan tetapi ketika mereka berinfak, kami tidak bisa. Karena kami dalam keadaan faqra. Jadi ahlul amwal, orang yang memiliki banyak kekayaan ini, mereka telah mendahului kita. Maka faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam memberi motivasi terhadap orang yang kemudian dia tidak memiliki mal, dia tidak memiliki harta. Afala ukhbirukum bisyai'in, mau tak kasih sesuatu, tak kasih ilmu, tak kasih kabar tentang sesuatu. Idza fa'altumuhu, ketika kamu melakukannya, maka tidak ada orang yang kemudian akan melebihi kemuliaannya itu. Apa amalnya itu wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Faqala tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli sholatin talatan wa talatin. Maka hendaklah kalian dalam setiap sholat yang wajib itu mengucapkan kalimat Subhanallah, Allahu Akbar, dan tahmid. Berapa kali? 33 kali. Maka kalau kamu melakukan itu, tidak akan ada orang yang kemudian melebihi keutamaannya kecuali dia juga melakukan itu. Begitu keterangannya. Maka kemudian mereka pulang dan mengamalkan itu terus menerus, walaupun sebelumnya mereka juga sudah mengamalkan hal itu, zikir setelah sholat, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, dan terusnya ya. Maka balik lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi, aku telah melakukan amalan yang engkau berikan, amalan yang engkau ajarkan kepada kami. Akan tetapi mereka orang-orang kaya itu juga melakukan hal yang sama. Jadi kalau amalan itu mereka juga sama, masih sama melakukan hal yang demikian. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, wallahu dzul fadlil adzim." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, itu adalah karunia Allah Subhanahu Wa Taala, yu'tihi may yasha, kepada orang yang dia kehendaki. Artinya satu sisi ini menjadi satu keutamaan orang yang punya amwal, yang kemudian dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam hadis yang lain diterangkan begini, dan yang demikian itu disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang kaya yang kemudian orang kaya itu mereka berinfak, mereka bersodakoh, mereka berjihad menggunakan hartanya. Maka kemudian
Wa kana rajulun fakirun. Ada seorang yang fakir, orang yang tidak memiliki harta itu, ia berkata, "Lau anna li malan mislu fulan la amiltu mithlu amila fulan." Kalau aku punya harta sebagaimana Pak Fulan itu punya harta, sebagaimana Pak Fulan itu menginfakkan hartanya, saya juga kepingin untuk berinfak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fahuwa bin niyatihi fa ajruhuma sawa. Dan niat, pahala niat dari kedua orang itu adalah sawa. Dan dalam syarah diterangkan yang sama itu adalah niatnya atau amalnya? Niatnya. Jadi niatnya ini sama, tapi untuk amalnya ini memang berbeda. Kalau ada seorang yang kaya, kemudian mereka menginfakkan hartanya, maka kemudian harta yang diinfakkan itu menjadi satu keutamaan, yu'tihi mayyasha, kepada siapa yang dia kehendaki, dan itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis tadi. Yang pertama, kalau kemudian kita merutinkan amal, insya Allah ketika kita ada udzur, maka kemudian Allah akan mencatat amal itu kamilan, secara sempurna, bi ghairi naqis, tanpa ada pengurangan. Tapi kalau kemudian kita tidak pernah melakukan amal dan kita ingin melakukan amal dan ternyata kemudian amal kita yang kita inginkan itu tidak sampai kita lakukan, maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diganjar dengan ganjaran niatnya. Itu yang berikutnya. Kemudian pelajaran yang berikutnya ini sesungguhnya terkait dengan surat At-Taubah. Saya belum menuliskan, tapi insya Allah besok kita akan sampai pada kisah peperangan Tabuk yang kemarin sudah disampaikan oleh sebagian oleh Ustadz Lanang. Di antaranya ketika sahabat itu berbondong-bondong datang kepada Nabi SAW dengan tujuan Tabuk, maka datanglah beberapa orang yang memang tidak punya harta sama sekali. Dan untuk menuju Tabuk itu memang dibutuhkan amwal, dibutuhkan harta. Maka Nabi SAW itu didatangi oleh beberapa sahabat supaya menginginkan agar mereka ini diikutkan di dalam peperangan. Dan ternyata kata Nabi SAW, ini mohon maaf banget nih ya, mohon maaf banget, panjenengan tidak bisa ikut berperang karena dana kita mepet dan kita tidak bisa untuk memfasilitasi. Seperti itu. Maka kemudian mereka pulang dalam keadaan air mata bercucuran. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Di antaranya di dalam beberapa riwayat kita baca, ketika kita pengen beramal dan kemudian betul-betul jujur amal itu pengen banget, sampai kemudian kita menangis karena kita tidak bisa melakukan amal itu, maka semakin banyak tangisan yang kita upayakan, bukan upayakan ya, yang kita alami, kesedihan yang kita alami, disitulah pahala semakin banyak. Gelo kalau kemudian tidak bisa beramal. Yang kedua, yang berikutnya, pelajaran berikutnya adalah ta'alamun niyah. Maka hendaklah senantiasa kemudian kita ini memperbaiki dan belajar tentang masalah niat. Kenapa? Karena kadang-kadang niat itu lebih cepat sampainya daripada amal itu. Belum punya kekuatan untuk haji, untuk umroh misalnya, tapi sudah niat betul. Kadang-kadang niatnya ini sudah diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Ar-Rukhaili tentang hadis ini adalah kita harus memainkan dua sifat
atau dua keutamaan amalan hati. Ketika Nabi SAW ditinggal wafat putranya, beliau kan menangis. Beliau menangis. Satu sisi kemudian beliau sedih karena ditinggalkan oleh putranya. Satu sisi beliau ini adalah orang yang paling mengimani masalah takdir. Dan itu sering kita lakukan. Artinya dua amalan hati. Satu sisi kita bersedih, satu sisi kita bukan bahagia, satu sisi kita menerima takdir dengan lapang dada. Dan ini tidak masalah. Kita kehilangan sesuatu, kadang-kadang kita sedih. Tapi satu sisi kita katakan qul qaddarullahu wa ma syaa fa'ala. Katakanlah ini semua sudah menjadi qadar, takdir Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang sudah ditakdirkan itu sudah menjadi sesuatu yang paling baik. Sedih itu tidak apa-apa, tapi kemudian bermain hati, bermain dua niat, ini menjadi satu pelajaran yang sangat luar biasa. Kadang-kadang kita kehilangan, kita bersedih, tapi kemudian dalam hati tanamkan bahwa ini merupakan takdir Allah, dan takdir Allah merupakan sesuatu yang terbaik. Itu Bapak Ibu rahimakumullah, pelajaran dari hadis yang berikutnya yang kemudian kita kaji dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu kaitannya dengan masalah niat. Pada intinya ini merupakan satu motivasi kepada kita supaya merutinkan amal, dan bagaimana setelah ini kita punya amal-amal yang menjadi amal pamungkas. Contohnya begini, kita punya rutinitas sholat duha misalnya, terus itu lakukan. Karena ketika kemudian nanti ada uzur kita tidak bisa melakukan duha, disitulah Allah akan mencatat pahala kita kamilan bi ghairi naqis, sempurna tanpa adanya pengurangan. Kita setiap pagi punya amalan apa? Sedekah misalnya, terus itu dilakukan secara kontinu, dan suatu saat kita tidak bisa bersedekah karena ada uzur, maka Allah catat pahala sedekah. Ini adalah satu amalan yang kemudian harus kita lakukan setelah amalan-amalan wajib, dan kita harus punya, ima itu sholat duha, ima itu sedekah, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah tadi memainkan dua hati. Kemudian yang berikutnya adalah semakin sedih kita karena tidak bisa melakukan sesuatu, maka disitulah semakin banyak pahala yang bisa kita lakukan kalau niat kita jujur karena Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang terakhir yang bisa kita ambil, jangan bersedih, jangan berkecil hati ketika kita ini berdakwah dan dakwah kita tidak diterima, atau dakwah kita ternyata belum bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Karena ada pahala niat di sana yang Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha seorang hambanya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang dapat kami sampaikan. Insya Allah kita lanjut besok ke depan, dan nanti teman-teman yang bisa media tolong ini ya, kok tidak bisa muncul ini beberapa kali sampai diganti laptop tidak bisa muncul ya. Karena kalau terlihat ini enak sekali, terlihat itu enak sekali. Insya Allah pekan depan yang akan menyampaikan materi adalah Ustadz Agus Effendi malam Kamis. Kemudian yang malam Sabtu ngejeng Sabtu nopo Pak? Besok itu Sabtu apa ya? Kliwon. Kliwon itu Ustadz Agus Ikhwanuddin. Temanya Sirah Nabawiyah. Dan tadi jangan lupa kalau punya putra, punya wayah, supaya dimasukkan di sekolah kita ya. Itu insya Allah fokus pada anak-anak yang kemudian memang dikader untuk bisa menghafal Al-Quran di usia dini. Dan nyatanya memang sudah banyak yang kemudian berhasil di Pati, di Sragen, itu di Pati, itu di beberapa tempat, termasuk tahfidz yang senior ada di sana. Itu anak-anak SD Pak, anak-anak SD jumlahnya ratusan. Mereka kelas 4, kelas 5 sudah hafal Al-Quran, dan 30 juz itu banyak di sana. Itu di Pati, dan memang ini yang sedang kita upayakan.
mudah-mudahan nanti bisa apa ya, bisa bermanfaat bagi umat, bisa bermanfaat bagi lingkungan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mudah-mudahan tadi bermanfaat, dan apabila ada kesalahan itu dari kami, apabila ada kebenaran insyaallah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.